Halo Tribuners, selamat siang. Anda sedang menyaksikan live update Tribun News edisi Selasa 21 Desember 2021. Siang ini akan kami sajikan informasi teraktual dan menarik yang dilaporkan secara langsung oleh reporter lapangan kami. Bersama saya Meisa Desirait, inilah live update selengkapnya. Subdit 4 Renakta Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sumatera Utara mengungkap kasus penipuan modus bisa memasukkan seseorang ke dalam Akademi Kepolisian atau Akpol. Adapun pria yang ditangkap bernama Imam Wahyudi karena tega menipu korbannya hingga 600 juta rupiah. Sementara polisi masih memburu pelaku lainnya yang diduga terlibat dalam penipuan modus masuk Akpol tersebut. Untuk kabar selengkapnya akan disampaikan rekan Freddy, wartawan Tribun Medan yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo Freddy. Ya, halo Nila. Silakan dengan informasi Anda, seperti apa awal mula kejadiannya? Ya, baik Mei dan juga Tribuners. Jadi kasus ini bermula ketika ada warga Riau itu yang bernama Saiful Bahri. Dia mau mendaftarkan anaknya masuk ke dalam Taruna Akademi Polisi. Nah, dia pada saat itu berjumpa di suatu tempat dengan tersangka lainnya itu bernama Effendi Setiawan di sebuah tempat. Lalu Effendi Setiawan ini mengatakan bahwa ia memiliki seorang teman bernama Imam Wahyudi yang bisa membantu anaknya masuk ke Akademi Taruna Akpol begitu. Namun pada saat itu dipertemukanlah oleh si Effendi ini ke Imam. Di situ Imam menyebutkan bahwa adapun biaya yang diperlukan adalah sebesar 600 juta rupiah agar anak si Syahrul Bahri ini lolos ke dalam Akademi Kepolisian. Kemudian uang itu langsung diserahkan melalui rekening ditransfer oleh Syahrul ke rekening si Imam Wahyudi. Namun beberapa hari kemudian begitu, rupanya anaknya tak kunjung lolos ke Akademi Akpol gitu, Akademi Kepolisian begitu, sehingga ia pun melaporkan kasus itu ke Polda Sumut. Kemudian Polda Sumut yang sudah menerima laporan penipuan itu langsung melakukan penyelidikan dan akhirnya ditangkaplah si Imam Wahyudi ini berserta barang bukti, yaitu rekening yang digunakan. Begitu, Mei. Kemudian berapa jumlah orang yang terlibat dalam kasus ini dan berapa total yang ditangkap? Apakah hanya Imam tadi atau seperti apa? Jadi polisi masih memburu 3 pelaku lainnya. Saat ini baru 1 yang diamankan, yaitu Imam Wahyudi. Sementara ketiga lainnya itu masih diburu karena uang dari 600 juta itu dibagi-bagikan begitu oleh Imam ini ke beberapa temannya lagi. Sementara itu pembagian itu dengan rincian adalah Imam Wahyudi mendapat angka yang paling besar yaitu 400 juta, lalu Effendi Setiawan yang mempertemukan Syahrul dengan si Imam ini mendapat 139 juta, lalu Nasrul sebesar 40 juta, Denny Reza 20 juta, dan Sukardi itu mendapatkan 1 juta. Jadi polisi masih mengejar pelaku lainnya karena terlibat. Begitu, Mei. Baik, terima kasih Freddy atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Kabid Humas Polda Sumatera Utara. Berikut tayangannya untuk Anda. Ini pengungkapan kasus penipuan dan penggelapan dengan modus operandinya menjanjikan kepada korban bahwa pelaku atau tersangka ini bisa memasukkan anaknya untuk menjadi Taruna Akpol. Bupati Pandeglang Irna Narulita akan mencopot Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga atau Dispora Dadan Saladin. Pencopotan itu terkait viralnya hadiah Bupati Kap Pandeglang senilai Rp165.000 untuk pemenang pertama dan Rp95.000 bagi juara kedua dan ketiga. Menanggapi hal tersebut, Kadispora Pandeglang Dadan Saladin mengaku siap menerima sanksi atas kejadian yang viral tersebut. Untuk info selengkapnya akan disampaikan oleh rekan Nurandi, wartawan Tribun Banten yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo Nurandi. Halo, ya Mei. Ya, silakan dengan informasi Anda, dapat Anda jelaskan mengapa Kadispora ini akan dicopot? Iya, baik Mei. Setelah kronologi kemarin, insiden pembagian hadiah event panjat tebing Bupati Kap Pandeglang
yang mana dalam hadiah tersebut untuk juara 1 dan 2 itu berkisar antara 95.000 dan juga 155.000. Nah, terkait insiden tersebut, Bupati Pandeglang yang memang lagi mengadakan kunjungan kerja mendengar hal itu dan ia langsung menugaskan beberapa tim juga untuk menelusuri terjadinya insiden tersebut dan juga memanggil Kadispora, yang mana pada saat itu Bupati Pandeglang Irna Narulita langsung menugaskan beberapa tim dan juga beberapa pegawainya untuk menelusuri kejadian tersebut dan memanggil Kadispora untuk segera mencopot Kadispora Pandeglang Dadan Saladin. Baik, kemudian buntut dari insiden pemberian hadiah sebesar 95.000 ini, apakah akhirnya Bupati Pandeglang memberikan hadiah tambahan atau seperti apa? Nah, terkait dengan hadiah tambahan yang diberikan oleh Bupati Pandeglang juga, Bupati Pandeglang Irna Narulita memberikan hadiah sebesar 60 juta, yang mana pada event tersebut bukan hanya event panjat tebing, melainkan ada 3 event lainnya, diantaranya futsal, karate, dan juga pencak silat. Untuk semua para atlet yang menerima juara juga diberi bantuan beberapa yang diserahkan secara simbolis di lingkungan Setda Kabupaten Pandeglang. Kemudian setelah adanya kejadian ini, bagaimana kemudian para atlet menanggapinya? Para atlet khususnya dari Badai Rajadi yang merupakan pengurus Federasi Panjat Tebing Kabupaten Pandeglang, dia sangat mengapresiasi apa yang telah dilakukan Bupati Pandeglang dan juga akan memberikan yang terbaik bagi Kabupaten Pandeglang setelah adanya insiden tersebut. Dan juga ia berharap dengan adanya insiden ini bisa menjadi pembelajaran bukan hanya di Kabupaten Pandeglang, tetapi di seluruh Provinsi Banten dan juga di Indonesia, agar insiden seperti ini tidak terjadi lagi. Baik, terima kasih Nurandi atas laporan Anda dan Tribuners. Wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Bupati Pandeglang Irna Narulita. Berikut tayangannya untuk Anda. Jadi intinya ada kegiatan Bupati Cup ini saya nggak tahu. Yang mana kameranya itu? Iya ini Bu. Semua kesalahan saya ambil alih, walaupun yang salah Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga. Dia nggak menghargai atlet-atlet. Atlet-atlet itu atlet-atlet bergengsi loh, karate, panjat tebing, lalu juga pencak silat. Nah, kalau ada kegiatan memang setelah 2 tahun ini kan lumpuh kegiatannya karena dibatasi. Tapi masalah kegiatan Bupati Cup mungkin inisiatifnya bagus, mau gebiar, uang nggak ada tuh Kadis. Uangnya seemek, tapi dia gelar 3 cabur. Satu cabur itu 42 hadiah. Uangnya sedikit. Kalau emang nggak ada uang dia bisa gandeng Pro. Apa tuh yang mau bantu? Ya CSR, kita juga Ibu Bupati juga sanggup. Ibu pulang dari Kabupaten Batang nggak tahu apa-apa, tapi masukan dari netizen itu sangat Ibu apresiasi dan memberikan semangat yang tinggi. Selama saya jadi Bupati, nggak pernah saya tidak menghargai para atlet-atlet yang membawa nama baik Pandeglang dengan pialanya, seperti Munawaroh ya, Maisaro, bendera merah putih ada di sana, ASEAN, bawa nama baik Pandeglang. Masa saya harus mengingatkan kepala dinas? Kepala dinasnya juga nggak ada koordinasi, datang kayak ke bupati kan nggak mungkin. Dia pikir wah Bupati happy nih, tapi mencoreng nama baik Bupati dengan penghargaan hadiah yang remeh-temeh begitu. Nah, ini rusak sistemnya akhirnya. Masyarakat kan nggak tahu Kadis, tahunya Bupati. Bupati nggak tahu teknis tahunya adanya di dinas. Nah, sudah saya berikan peringatan tadi, saya copot di Kadispora. Suami yang membakar istrinya menggunakan Pertalite di lorong Jaya Laksana Kelurahan 3/4 Ulu Palembang hingga kini masih dalam pengejaran. Korban adalah Susila, 32 tahun yang mengalami luka bakar di sekujur tubuhnya, meliputi tangan, punggung, paha, dan kaki sehingga kulitnya mengelupas. Susila disiram dan dilempar korek api oleh suaminya, Apriansyah, pada Jumat 17 Desember sehabis sholat maghrib. Kejadian tersebut disaksikan oleh anak kandung pasutri tersebut yang berusia 12 tahun berinisial RH. Untuk mengetahui info lebih detailnya sudah bergabung bersama kami rekan jurnalis Tribun Sumsel, Rahmat Kurniawan yang akan menyampaikan laporannya. Halo Rahmat. Halo Mei. Silakan dengan informasi Anda, apa pemicu suami ini membakar istrinya? Baik, terima kasih Mei. Jadi dapat kami informasikan Tribuners pada Jumat 17 Desember
2021 lalu itu ada seorang ibu rumah tangga yang berusia 32 tahun bernama Susila menerima insiden dia disiram dan dibakar oleh suaminya sendiri di rumahnya. Setelah kami datangi ke lokasi kejadian dan mendapatkan informasi dari sejumlah warga dan juga anak korban dan tersangka, didapati pemicunya ini kemungkinan saat ini sementara diduga karena suami cemburu, karena awalnya si Susila atau korban ini meminta uang sebesar 100.000 untuk ongkos ia mau pergi ziarah ke makam mertuanya dan sedang menunggu perahu ketek, namun sampai maghrib perahu ketek tersebut tidak ada. Namun tanpa tahu sebabnya apa, ini sang suami pulang dan menuduh istrinya itu memberikan uang 100.000 tadi kepada laki-laki lain, sehingga si pelaku ini terbakar cemburu dan langsung mencari sebuah bensin, membelinya sendiri dan menyiram korban. Demikian, Mei. Kemudian apakah suaminya juga ikut terbakar atau seperti apa? Ya, betul sekali. Dari informasi sang anak yang berinisial RH, ia satu-satunya saksi yang memang melihat detik-detik kejadian itu. Dan dari pengakuan RH ini, sang ayahnya juga terkena percikan dari bensin jenis Pertalite, sehingga saat ia melemparkan api ke arah tubuh ibunya, sang ayah juga alias pelaku ini ikut terbakar di bagian perut dan juga kaki. Demikian, Mei. Kemudian bagaimana kondisi dari anak-anak Pak Sutri ini dan apakah pelaku sudah tertangkap atau bagaimana? Ya, untuk kedua anak tersangka dan juga korban saat ini sudah di rumah dari keluarga korban, tepatnya di rumah kakaknya itu di Kecamatan Kalidoni. Keduanya sedang di sana dirawat bersama nenek dan juga bibinya. Dan juga untuk pelaku saat ini Polsek Seberang Ulu 1 masih melakukan pengejaran terhadap pelaku. Demikian, Mei. Baik, terima kasih Rahmat atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan anak korban. Berikut tayangannya untuk Anda. Nah, yuk, cerita gak? Yuk, sholat. Cak mana? Siapa nama kita? Rahim. Cak mana kejadiannya, Im? Aku nak sholat Nah. Itu abang nyuruh aku beli minyak 9 sen. Aku galak. Situ dia. Nah, aku masuk. Lonte kau. Siram minyak. Siram itu sirami baik apa lah sudah terbakar? Bakarnya. Lah sudah terbakar nih. Iya. Gara-gara apa itu? Banyak ribut. Gara-gara Duit. Dari lanang. Jualnya lanang. Oh. Gara-gara sabu bukan? Bukan. Katanya ibu kau nak ziarah? Tidak. Tidak jadi Ziarah itu tidak jadi? Tidak. Oh. Kami akan kembali seusai jeda sejenak, saudara, tetap di live update. Oke, apa kabar Bang Arifki di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Game Week 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang dirasakan saya udah Kautsar Nisa? Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggal, itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlempekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit begitu ya. Dok, saya ini Menurut saya memang tidak mudah. Terima kasih Anda masih menyaksikan live update. Lembaga Pemasyarakatan atau LP kelas 2 Loksemawe saat ini mengalami overkapasitas
di mana untuk saat ini warga binaan berjumlah sebanyak 628 orang. Sedangkan kapasitas untuk LP tersebut hanya untuk 150 warga binaan. Akibat kondisi tersebut, maka selama ini para narapidana harus tidur berdesakan. Bahkan ada juga yang harus tidur bergantian, serta ada yang harus tidur di lorong barak. Untuk detail informasinya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Serambi News, Saiful Bahri, yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo Saiful. Ya, halo Dep. Silakan dengan informasi Anda, apa upaya dari pihak LP kelas 2 Loksemawe sendiri untuk meminimalisir kondisi overkapasitas tersebut? Terima kasih Dep. Dapat saya informasikan bahwa kondisi di LP kelas 2 Kota Loksemawe saat ini tingkat overkapasitasnya melebihi dari 200%, karena dari jumlah warga binaan yang ditampung sekarang ini 628, sedangkan kapasitas yang tersedia cuma 150. Jadi dalam upaya meminimalisir kondisi tersebut, maka selama ini pihak LP sering juga memindahkan para narapidana ke LP-LP lainnya yang ada di Provinsi Aceh. Di samping itu juga sekarang ini menggunakan satu bekas ruang bimbingan kerja yang dulu digunakan sebagai tempat pelatihan kerja bagi para napi, tapi sekarang ini sudah kosong, sehingga para napi yang sudah keluar surat PB atau pembebasan bersyarat sambil menunggu waktu pembebasan diinapkan di ruang bimbingan kerja tersebut. Demikian, Dek. Kemudian dapat Anda informasikan apa perkara mayoritas di LP kelas 2 Loksemawe ini sendiri? Ya, terima kasih Dep. Dapat saya informasikan bahwa dari 628 narapidana yang saat ini berada di LP kelas 2 Kota Loksemawe, mayoritasnya adalah perkara narkoba. Bahkan pernyataan pihak LP sendiri mengklaim ada sekitar 75% itu narapidana narkoba. Demikian Dep. Kemudian, apakah ada napi yang divonis hukuman mati yang juga ditahan di LP kelas 2 Loksemawe ini? Oke, dapat saya informasikan bahwa sesuai keterangan pihak LP itu tidak ada narapidana yang dapat hukuman mati, namun yang paling tinggi narapidana ancaman pidana hukuman paling tinggi yang ada di LP Loksemawe itu adalah seumur hidup, itu ada 9 orang. Di mana dari 9 itu 8 kasus narkoba dan 1 kasus pembunuhan. Namun dari 9 narapidana yang hukuman seumur hidup itu cuma baru 4 orang yang sudah ada putusan inkrah atau putusan tetap, sedangkan 4 lainnya dalam proses banding dan 1 lagi masih dalam proses kasasi di tingkat Mahkamah Agung. Demikian, Dek. Baik, terima kasih Saiful Bahri atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan PLT Kepala LP kelas 2A Loksemawe. Berikut tayangannya untuk Anda. Situasi di lapas pada saat ini memang dapat dikatakan sudah lebih over kapasitas, di mana lapas kelas 2 Loksemawe dengan isinya baik tahanan maupun warga binaan sejumlah 628 orang. Untuk kapasitasnya sendiri dengan kapasitas 150 orang, dan melihat kondisi bangunannya sudah sangat tidak memungkinkan, dan hanya itu merupakan peninggalan dari zaman Belanda ya sebagian, dan sudah ada sebagian yang sudah merupakan bangunan dibangun baru. Dengan kondisi overkapasitas itu gimana sih napi sendiri tidur itu? Apakah berdasarkan atau ada upaya lain dari pihak kita? Kondisi keadaan di dalam kamar dapat dikatakan sudah berdesak-desakan dan sudah tidur ada yang bergantian dan tidur di gang-gang sempit sudah terisi. Sedangkan upaya kita untuk meminimalisir overkapasitasnya apa saja, Pak? Sedangkan upaya kita untuk meminimalisir ke overkapasitas itu, kita hanya melaksanakan pemindahan napi ke berbagai LP ya. Berbagai LP. Nah. Mungkin ada ruangan lain yang kita gunakan untuk penginapan.
Untuk sementara ruangan lain ada kita pergunakan yang selama ini dipergunakan untuk ruangan bimbingan kerja narapidana. Sekarang ruangan itu kita pindahkan ke samping dan ruangan kegiatan kerja itu kita pergunakan untuk narapidana atau warga binaan pemasyarakatan yang sudah turun SK integrasinya yang tinggal beberapa bulan lagi menjalani bebas bersyarat. Oke, terima kasih Pak Abu. Wali Kota Kendari Zulkarnain Kadir menemui dan menyerahkan dana ganti rugi kepada korban bentrok di Kendari, Sulawesi Tenggara pada Senin 20 Desember. Seperti diketahui, sebelumnya telah terjadi bentrok ormas di kawasan Kota Lama Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara pada Kamis 16 Desember lalu. Peristiwa kericuhan terjadi antara warga yang tergabung dalam gabungan ormas kepemudaan dengan masyarakat sekitar. Untuk info selengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis Tribun Sultra, Husni Hussein, yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo Husni. Ya, halo rekan Mei. Selamat siang. Selamat siang, silakan dengan informasi Anda bisa dijelaskan bantuan seperti apa yang diberikan kepada korban bentrok di Kendari ini. Ya, baik Mei, dapat saya laporkan bahwa memang kemarin betul pemerintah Kota Kendari yang terjun langsung oleh Wali Kota Kendari yaitu Haji Zulkarnain Kadir menemui korban dari dampak bentrok yang terjadi pada Kamis 16 Desember 2021 kemarin, yaitu Bapak Wali Kota Kendari ini menemui beberapa korban yang terdampak di kantor camat Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara kemarin, hari Senin kemarin. Kemudian ia menyerahkan beberapa bantuan kepada para korban berupa nominal uang yang ditransferkan melalui rekening masing-masing. Dan penyerahan kemarin hanya berbentuk simbolis saja seperti itu, rekan Mei. Kemudian untuk total dari nominal yang diterima itu sekitar beda-beda dari kisaran yang diterima, sesuai dengan apa yang jumlah dari apa yang ditaksir kerugian dari masing-masing para korban. Mei. Kemudian dapat Anda informasikan berapa jumlah korban yang menerima penghargaan tersebut? Ya, untuk detail berapa nominal uang yang ditransferkan ke rekening masing-masing korban terdampak akibat bentrok yang terjadi pada Kamis 16 Desember beberapa waktu lalu di area kawasan Kota Lama seputaran Kendari Bis itu tidak bisa dipastikan ya rekan Mei, karena memang beberapa data yang diterima oleh pemerintah terkait jumlah dari taksir kerugian yang diterima itu rata tidak merata seperti itu rekan Mei, karena memang apa yang diterima korban dari akibat kerusuhan yang terjadi itu berbeda dari masing-masing korban. Seperti itu rekan Mei. Baik, terima kasih Husni atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Wali Kota Kendari Zulkarnain Kadir serta korban terdampak. Berikut tayangannya untuk Anda. Bisa kembali biasa. Usahanya kita Pak apa Pak? Odong-odong. Kenapa odong-odongnya Pak pada saat itu? Habis dibakar nih? Oh ya. Terus bantuannya dalam bentuk apa ini? Dalam bentuk? Mudah-mudahan langsung mungkin. Oh ya. Semacam kerugian. Odong-odong itu 3 triliun. Terus ada dalam di dalam. Ya. Mau apa? Kami kita kemarin begini Pak, alhamdulillah lewat pemerintah kita bisa. Uangnya ditransfer ke rekening masing-masing. Setelah dinyatakan fix berapa nilai kerugian yang ditaksir yang wajar, nah kita transfer ke rekeningnya. Makanya kita minta mereka segera melakukan perbaikan, gunakan dana ini untuk kembali berusaha, dan kita berharap ini jadi pelajaran buat semua. Berarti semua korban gitu? Semua, tidak terkecuali. Oh, gitu. Semua.
Kota Kendari sangat sigap sekali. Karena itu kan komitmen, ya komitmen kita memberikan perlindungan kepada warga masyarakat. Kita pastikan warga kita, mudah-mudahan ini membuat mereka fokus untuk bekerja, tidak perlu lagi pikir konfliknya. Biarkanlah aparat hukum yang kemudian bertindak melakukan tugas mereka. Kita pemerintah juga melaksanakan tugas kita, pemerintah, masyarakat juga melaksanakan fungsi sebagai masyarakat supaya situasi kondusif ini betul-betul kembali dan bahkan mungkin bisa lebih baik dari sebelumnya. Sebuah kecelakaan tunggal menimpa truk yang dikendarai oleh Agung, 24 tahun, warga Desa Tugu, Kecamatan Jumantono. Kecelakaan tunggal tersebut terjadi pada Senin 20 Desember sekitar pukul 9 waktu Indonesia Barat pagi. Truk dengan nomor polisi B9519 KOA yang saat itu dikendarai oleh Agung masuk ke dalam jurang dengan kedalaman kurang lebih 4 meter di wilayah Polokarto, Sukoharjo. Untuk info selengkapnya akan disampaikan rekan jurnalis Tribun Solo, Erlangga Bimasakti, yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo Erlangga. Halo Erlangga. Halo Mei. Silakan dengan informasi Anda, bisa Anda jelaskan bagaimana kronologi kejadian yang mengakibatkan truk itu bisa masuk ke jurang? Oh ya, jadi truk yang dikendarai oleh Agung ini awalnya itu mati mesin dan tidak bisa dinyalakan karena apinya tekor. Kemudian untuk mengatasi hal itu didoronglah truk tersebut dengan forklift. Jadi tersebut didorong dengan forklift, kemudian bisa menyala. Dan sampai di jalan, kemudian karena rem anginnya belum berfungsi dengan baik, jadi inilah blong, tidak bisa direm. Nah, dari si sopir ini daripada menabrak kendaraan yang lewat di jalur tersebut, lebih memilih buang setir ke arah itu persawahan dan jurang dan persawahan begitu. Kemudian dapat Anda informasikan ada berapa korban luka maupun korban jiwa ataupun kerugian lainnya? Untuk korban tidak ada, korban luka maupun korban jiwa tidak ada. Hanya ada kerugian material dari kerusakan ringan yang dialami truk ya, karena masuk cukup dalam di jauh jurang dan sawah, itu kurang lebih setinggi 4 meter begitu. Baik, terima kasih Erlangga atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Seorang tenaga kerja wanita atau TKW asal Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat meninggal dunia di Riyadh, Arab Saudi. Keluarga berharap jenazah bisa dipulangkan ke kampung halaman untuk dikebumikan. TKW diketahui bernama Dahlia Anto Yunus, asal Desa Bonde, Kecamatan Kampalagian, Kabupaten Polewali Mandar. Untuk detail informasinya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Sulbar, Hasan Basri, yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo Hasan. Halo Hasan. Iya. Ya, silakan. Ya, silakan dengan informasi Anda, bagaimana kronologi sehingga TKW tersebut meninggal dunia? Oh ya, betul sekali. Memang pada tanggal 15 Desember 2021 lalu telah dikabarkan seorang tenaga kerja wanita asal Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, yang meninggal di Riyadh, Arab Saudi. TKW tersebut diketahui bernama Dahlia, berusia sekitar 41 tahun. Dia merupakan seorang ibu rumah tangga yang memiliki lima orang anak yang tinggal saat ini di Campalagian. Menurut dari informasi keluarga, dalam hal ini putra almarhum, bahwa Dahlia ini, TKW ini meninggal di sebuah rumah sakit dan sempat menjalani beberapa hari perawatan, dan setelah itu dinyatakan meninggal dunia. Begitu, Miss. Kemudian apakah diketahui apa penyebab sehingga TKW ini meninggal? Oh ya, berdasarkan dari informasi pihak keluarga, menurutnya bahwa dia meninggal karena mengalami pendarahan otak. Namun belum dipastikan penyebab sehingga TKW ini mengalami pendarahan otak, apakah karena ada unsur kekerasan atau seperti apa. Intinya pihak keluarga masih menunggu kedatangan jenazah dari Riyadh, Arab Saudi. Lalu dapat Anda jelaskan bagaimana langkah keluarga terhadap upaya pemulangan jenazah ke Indonesia?
Oh ya, sesuai dari hasil konfirmasi kemarin, menurut pihak keluarga sudah mengajukan permohonan kepada pihak KBRI untuk terkait masalah pemulangan jenazah Dahlia ini. Selain dari permohonan ke KBRI, dia juga sudah menyampaikan kepada pihak pemerintah Kabupaten Polewali Mandar untuk membantu memfasilitasi terkait pemulangan jenazah. Dari hasil konfirmasi pihak pemerintah Kabupaten Polewali Mandar, dia juga sudah berupaya dan telah melakukan koordinasi di Makassar untuk terkait pemulangan jenazah tersebut. Baik, terima kasih Hasan atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan putra almarhum. Berikut tayangannya untuk Anda. Seorang anak tewas tenggelam di kolam renang Umbul Square, Desa Glonggong, Kecamatan Dolopo, Kabupaten Madiun, pada Senin 20 Desember. Korban berusia 5 tahun merupakan warga Desa Tambak Kromo, Kecamatan Padas, Kabupaten Ngawi yang sedang berwisata bersama rombongan dari sekolah PAUD-nya. Korban langsung dilarikan ke Rumah Sakit Dolopo dan dinyatakan meninggal dunia. Untuk mengetahui info lebih detailnya sudah bergabung bersama kami rekan Sofyan Chandra, wartawan Tribun Jatim yang akan menyampaikan laporannya. Halo Sofyan. Halo Mei, halo selamat siang Tribuner. Selamat siang, silakan dengan informasi Anda, bisa Anda jelaskan bagaimana kronologi hingga korban bisa tenggelam? Ya Mei, dapat dilaporkan seorang anak PAUD dari rombongan Ngawi ini telah tenggelam dan tewas meninggal dunia di salah satu kolam renang di Umbul Square, Kecamatan Dolopo, Kabupaten Madiun. Awalnya begitu tiba di lokasi, para guru ini mempersilahkan siswa dan orang tuanya untuk berpencar di sekitar Umbul Square, namun dengan pengawasan masing-masing orang tua. Kebetulan korban berinisial MA ini yang berusia 5 tahun memilih wahana kolam renang dan memilih kolam renang anak-anak yang dalamnya cuma 40 cm, Mei, dan itu pun juga dengan pengawasan orang tua. Namun entah bagaimana, apakah orang tua sedang lalai bermain HP atau yang lain, tiba-tiba korban ini berpindah dari kolam renang yang kedalaman 40 cm berpindah ke kolam renang dengan kedalaman 120 cm. Nah, karena para pengunjung lain sibuk dengan aktivitas sendiri-sendiri, korban ini tiba-tiba menyebur dan tidak diketahui para pengunjung lain maupun dari para petugas, sehingga saat ditemukan itu korban sudah tenggelam dan ada salah satu petugas yang mengetahui sehingga langsung melakukan evakuasi. Di situ sempat diberikan nafas buatan serta ditekan-tekan bagian dadanya, namun tidak tertolong, sehingga langsung dilarikan ke RSUD Dolopo, namun tidak tertolong juga sehingga dinyatakan meninggal dunia di RSUD Dolopo. Kemudian, apakah benar kabarnya bahwa korban baru diketahui tenggelam saat rombongan akan pulang dari destinasi wisata, Sofyan? Ya Mei, pada pukul 11 waktu rombongan ini akan pulang, dikumpulkanlah rombongan orang tua beserta anaknya ini di titik awal pembubaran. Namun sang orang tua MA ini tidak menemui anaknya di mana, serta guru-guru pun tidak mengetahui di mana keberadaan MA. Akhirnya guru dan orang tua lain tuh mencari MA di sekitar Umbul Square, namun tidak diketahui sehingga berinisiatif untuk menanyakan petugas. Nah, petugas pun memberitahu bahwa ada seorang anak yang barusan tenggelam dan dilarikan ke RSUD Dolopo karena
di sekitar Umbul Square tidak ditemui keberadaan MA, orang tua dan guru pun langsung menuju ke RSUD Dolopo dan memang benar bahwa anak yang meninggal karena tenggelam di kolam Umbul Square tersebut adalah MA. Petugas sendiri saat membawa MA ke RSUD Dolopo ini tidak menemui orang tuanya. Mei, saat petugas akan membawa korban ke RSUD Dolopo tidak ditemukan orang tua di sekitar kolam renang karena petugas ini berinisiatif agar korban cepat bisa tertolong, maka MA langsung dibawa ke RSUD Dolopo tanpa mencari orang tuanya terlebih dahulu agar segera bisa ditolong. Namun tetap saja sesudah di RSUD Dolopo korban tidak tertolong, Mei. Kemudian apakah tidak ada petugas yang berjaga hingga bisa terjadi insiden tersebut, Sofyan? Ya, untuk petugas sendiri sebenarnya ada, Mei, tapi memang tidak full seperti biasanya mengingat Umbul Square ini baru saja buka setelah tutup cukup lama karena diberlakukan PPKM. Selain itu pada hari tersebut juga ada pilkada serentak di Kabupaten Madiun sehingga petugas ini bekerja separuh kekuatan. Jadi dilakukan shift pertama ini untuk dilakukan yang pilkades, sedangkan yang kedua yang bekerja nanti digantikan yang telah mencoblos sehingga kekuatannya separuh dan lebih lagi ada perampingan di Umbul Square karena sudah tutup cukup lama sehingga memang kekuatan dari petugas sendiri terbatas, Mei, saat itu. Dan kebetulan yang menjaga kolam renang saat itu sedang bersih-bersih di sisi kolam yang lain dan diharapkan memang orang tua selalu mengawasi anaknya sendiri-sendiri, namun ternyata orang tua tersebut sibuk dengan aktivitasnya sendiri sehingga lalai dan mengakibatkan MA tenggelam lalu meninggal dunia di rumah sakit, Mei. Baik, terima kasih Sofyan Chandra atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Pemerintah Kota Pekanbaru belum memperbolehkan adanya pesta pada malam pergantian tahun 2022. Tim Satpol PP Kota Pekanbaru menegaskan bahwa tidak ada perayaan tahun baru di ruang terbuka karena menimbulkan kerumunan. Seluruh taman kota dan ruang terbuka hijau di Kota Pekanbaru harus tutup pada malam pergantian tahun baru 2022. Aktivitas di kawasan tersebut tutup selama 2 hari, yakni 31 Januari 2021 hingga 1 Januari 2022. Untuk kabar selengkapnya akan disampaikan rekan wartawan Tribun Pekanbaru, Fernando Sikumbang, yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo Fernando. Halo, Mei. Silakan dengan informasi Anda, apakah larangan pesta malam tahun baru ini hanya di area publik dan bagaimana dengan di hotel-hotel atau kafe? Oke, Mei, seperti disampaikan oleh tim Satgas bahwa memang untuk di ruang publik memang ditutup guna mencegah terjadinya kerumunan dan keramaian akibat kumpulan masyarakat selama malam pergantian tahun pada akhir Desember ini, Mei. Namun pihak Satgas juga mengingatkan bahwa untuk kegiatan keramaian di hotel sekalipun, memang di hotel ataupun di tempat lainnya yang berpotensi menimbulkan kerumunan tidak diperbolehkan. Sebab yang diperbolehkan oleh tim hanyalah untuk kegiatan ibadah pada malam perayaan tahun baru, khusus untuk para jemaat gereja umat Nasrani tetap bisa menjalankan ibadah di gereja walaupun dengan mengikuti protokol kesehatan dan juga pembatasan terhadap jumlah jemaat yang mengikuti kegiatan di dalam gereja. Sedangkan untuk aktivitas pesta di hotel dan juga kafe ataupun tempat hiburan lainnya tidak diperbolehkan karena juga menimbulkan potensi keramaian dan kerumunan pada malam pergantian tahun. Hal ini untuk mencegah terjadinya penyebaran COVID-19 yang masih terjadi saat ini, apalagi untuk virus varian terbaru Omikron sudah ditemukan di kasusnya di Indonesia. Begitu, Mei. Ya, kemudian seperti apa pengawasan dan penertiban yang akan dilakukan Satpol PP nantinya? Oke, Mei. Dari informasi yang diperoleh dari pihak Satpol PP, mereka menyampaikan bahwa tim Satpol PP nantinya akan mengerahkan ratusan personil untuk melakukan patroli secara
hunting dan juga patroli di sejumlah tempat hiburan, pusat keramaian dan juga objek-objek wisata yang tetap buka pada malam pergantian tahun pada 31 Desember nanti, Mei. Dan untuk itu pihak Satpol PP mengerahkan sekitar 120 personil hingga 200 personil nantinya untuk ditempatkan tak hanya di rumah ibadah yaitu gereja pada yang untuk mengawal ibadah pada malam pergantian tahun, tapi mereka juga ditempatkan di sejumlah titik tempat hiburan dan titik-titik lainnya yang juga berpotensi terjadi keramaian seperti di tempat-tempat terbuka, ruang terbuka hijau, dan juga taman kota yang ada di Kota Pekanbaru. Mereka juga ditempatkan di objek-objek wisata yang memang menjadi favorit masyarakat. Dan juga pihak Satpol PP nantinya bekerja sama dengan tim Satgas dari BPBD, dan pada akhir tahun nanti, pada malam pergantian tahun, tim dari TNI dan Polri juga ikut membantu upaya pengamanan pada malam pergantian tahun. Jadi mereka menyampaikan nantinya bakal berkolaborasi antara tim Satgas bersama unsur TNI dan Polri yang ada di Kota Pekanbaru, Mei. Baik, terima kasih Fernando atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Kepala Satpol PP Kota Pekanbaru. Berikut tayangannya untuk Anda. Jadi sesuai dengan instruksi Wali Kota nomor 56 tahun 2021 tentang upaya pencegahan dan penanggulangan COVID-19 dalam rangka menghadapi libur Natal dan Tahun Baru 2022, Satuan Polisi Pamong Praja diberikan tugas untuk pertama menutup semua tempat hiburan, menutup semua tempat ruang terbuka hijau, taman kota, dan terhitung dari tanggal 31 Desember sampai dengan 1 Januari. Yang kedua, melakukan pengawasan terhadap fasilitas-fasilitas umum yang berpotensi terjadinya kerumunan orang, seperti tempat hiburan, kemudian pusat-pusat perbelanjaan, pasar, mal, dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir itu melakukan pengawasan dan koordinasi dengan pihak kepolisian dan TNI dalam rangka penegakan hukum dan hunting. Seperti itu. Bang, untuk nanti ada berapa personil kita kerahkan ya, Bang? Personil tentu kita akan kerahkan sebagaimana yang kita laksanakan beberapa waktu yang lalu dalam rangka PPKM level 4. Mungkin kebutuhan kita sesuaikan kurang lebih mungkin sekitar 120 orang. Kami akan kembali seusai jeda sejenak, saudara, tetap di Live Update. Oke, apa kabar Bang Arifki di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Gimik 37 ini yang semalam baru mulai, apa yang dirasakan Kak Fernita? Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca ya, Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Jadi kalau saya jadi tanggal itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arifki di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Gimik 37 ini yang semalam baru mulai, apa yang dirasakan Kak Fernita? Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin
pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran. Ya saya baca itu pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tangga itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Gimik 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pas. Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ. Terima kasih Anda masih menyaksikan live update. Fasilitas pelayanan kesehatan di wilayah Kepulauan Sumeneb, Madura masih dinilai kurang maksimal 100% bagi masyarakat. Hal tersebut turut dirasakan oleh seorang ibu yang melahirkan di atas kapal KMP Munggi Yango Hulalo dari Pulau Kangean tujuan Pelabuhan Kalianget. Seorang ibu bernama Sakinah asal Kepulauan Saobi, Kecamatan Kangayan, melahirkan bayi perempuan di atas kapal pada hari Sabtu 18 Desember. Beruntungnya anak pertama berjenis kelamin perempuan itu lahir ditemani 2 bidan saat perjalanan menuju rumah sakit. Untuk info selengkapnya akan disampaikan rekan Ali Hafidz, wartawan Tribun Madura yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo Ali. Halo, Mei. Silakan dengan informasi Anda bagaimana cerita pasien ibu hamil di Sumeneb ini bisa melahirkan di atas kapal. Baik, Mei. Dari Sumeneb melaporkan sebuah kisah ibu yang melahirkan dari asal Kepulauan Kangean, Kabupaten Sumeneb, Madura pada hari Sabtu, tanggal 18 Desember 2021, seorang ibu hamil mendadak di atas kapal di tengah laut menuju ke wilayah kota untuk dirujuk ke RSUD Dr. Muhammad Anwar Kabupaten Sumeneb. Kita sempat wawancara dengan salah satu kerabat dari pasien yang bernama Ibu Sakinah, berusia 28 tahun. Ini proses kehamilannya langsung di atas kapal sekitar kurang lebih 2 jam dari lepas dari pelabuhan Batu Hulu di Pulau Kangean. Sebelumnya dari penuturan keluarga pasien ini bernama Abdullah Saleh mengatakan ini tidak ada niatan sebelumnya untuk melahirkan di kota di Kabupaten Sumeneb, tapi melahirkannya di Pulau Kangean. Sempat diperiksakan di Puskesmas Kangean Timur. Saran dari petugas kesehatan di Puskesmas Kangean untuk dirujuk ke RSUD Dr. Haji Muhammad Anwar Kabupaten Sumeneb karena dikhawatirkan proses pendarahan. Sementara di kepulauan sendiri untuk darahnya ini darah golongan O ya, ini sangat terbatas, Mei. Kemudian apa yang disampaikan pihak keluarga saat mengalami hal tersebut? Pihak keluarga setelah melakukan kesepakatan atau berembuk dengan keluarga akhirnya mengikuti saran yang diberikan oleh dari petugas Puskesmas Kangean Timur untuk melakukan rujuk di kota, di daratan. Karena fasilitas seperti darah ini sangat terbatas di kepulauan sehingga takut terjadi atau antisipasi hal-hal yang tidak diinginkan,
kedua nyawa ini ingin selamat antara anak dan ibu, ini harus mengikuti saran dari petugas Puskesmas Kangayan Timur. Akhirnya dirujuk ke RSUD Muhammad Anwar Kabupaten Sumeneb, walaupun sebenarnya sudah melahirkan di atas kapal sekitar 2 jam dari lepas sanggar itu. Lalu bagaimana kata bidan yang mendampingi dan kondisi anak saat ini seperti apa? Baik, kita sempat wawancara dengan 2 bidan yang mendampingi pasien Sakinah ini. Kita sempat wawancara dengan bidan Iin Zainab yang membenarkan peristiwa itu. Saat diperiksa di Puskesmas Kangayan Timur, pembukaannya sebelum hari Sabtu, dari hari Jumat itu pembukaan kondisi kandungan ini masih 5 menuju 6. Cuman sampai hari Sabtu ini tidak ada perkembangan dari proses pembukaan kandungan yang dialami oleh pasien Ibu Sakinah ini. Akhirnya dari pemeriksaan diputuskan untuk dirujuk ke kota atau ke daratan ke RSUD Muhammad Anwar. Cuman terus dilakukan pendampingan. Sementara Ibu Iin Zainab ini adalah bidan, tapi bukan bidan di desanya pasien, melainkan bidan dari desa lain. Sementara pasien ini adalah dari desa atau pulau terpencil lagi yang menyeberang lagi ke Pulau Kangean. Nah, langsung setelah didampingi di atas kapal, dilakukan pemeriksaan, ternyata terjadi kontraksi. Tiba-tiba pada pukul 2, sekitar pukul 2 lewat ini, proses persalinan atau pembukaan sudah siap. Bayi seperti yang disampaikan bidannya, bayi sudah kelihatan, kepala bayi sudah kelihatan. Akhirnya dengan fasilitas yang ada, 2 bidan ini melakukan kewajibannya, tugasnya untuk proses persalinan di atas kapal. Baik, terima kasih Ali atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Pemerintah Kota Depok akhirnya membuka kembali kegiatan di alun-alun Kota Depok bagi masyarakat di Jalan Boulevard Raya Grand Depok City Cilodong pada Selasa 21 Desember. Pembukaan ini ditandai dengan olahraga yang dilakukan oleh Wali Kota Depok Muhammad Idris beserta istri Eli Farida. Sebelumnya, alun-alun Kota Depok ditutup sementara sebagai upaya penanganan COVID-19, yakni mencegah interaksi maupun kerumunan masyarakat. Untuk detail informasinya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Warta Kota, Vini Rizky Amelia, yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo Vini. Ya, halo rekan Mei. Silakan dengan informasi Anda, apa yang membuat pemerintah Kota Depok memutuskan untuk membuka kembali alun-alun Kota Depok? Ya, seperti yang dikatakan oleh Wali Kota Depok Muhammad Idris, pembukaan fasilitas alun-alun Kota Depok ini memang dilandasi dari kelas atau kategori Kota Depok yang masuk dalam PPKM level 1, sehingga memang diperbolehkan kembali dibukanya fasilitas publik untuk kegiatan-kegiatan masyarakat. Rekan Mei. Kemudian fasilitas apa saja yang tersedia di alun-alun Kota Depok, Vini? Ya, alun-alun Kota Depok sendiri memang diresmikan secara langsung oleh Wali Kota Depok Muhammad Idris pada 12 Januari 2020, di mana memang fasilitas yang ada di dalamnya antara lain adanya lapangan futsal, lapangan basket, skate park, juga area bermain, serta panjat tebing yang memang dibuka atau mungkin diperuntukkan bagi masyarakat umum secara gratis. Demikian kan, Mi? Lalu apakah ada syarat bagi pengunjung untuk bisa masuk ke alun-alun Kota Depok ini, Vini? Ya, untuk saat ini di masa pandemi COVID-19, pemerintah Kota Depok memberlakukan syarat khusus bagi para pengunjung, yakni wajib melakukan scan di Peduli Lindungi yang tertera di depan area pintu masuk dari alun-alun Kota Depok ini. Selain itu juga telah melalui proses scan dari Peduli Lindungi, masyarakat nanti atau pengunjung nantinya juga melalui bagian untuk pengecekan suhu serta mencuci tangan menggunakan hand sanitizer yang telah disediakan. Selain itu, sebelum memasuki ke dalam area alun-alun Kota Depok, masyarakat juga diwajibkan untuk melakukan scan, di mana scan ini bertujuan untuk
mencatat berapa jumlah dari pengunjung yang ada di alun-alun Kota Depok. Sebab pemerintah Kota Depok juga menerapkan 2 sesi dalam jam operasional dalam setiap harinya bagi para pengunjung di alun-alun Kota Depok, di mana sesi pertama berlaku pada jam 7 sampai dengan pukul 11.00 waktu Indonesia Barat. Kemudian dilanjutkan pukul 13.00 sampai dengan 17.00 waktu Indonesia Barat, di mana masing-masing sesinya hanya diperbolehkan untuk 500 pengunjung yang ada di dalam area alun-alun Kota Depok. Demikian kan, Mi? Baik, terima kasih Vini atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Wali Kota Depok. Berikut tayangannya untuk Anda. Penyambutan dari kita sudah sampai level 1. Sesuai dengan ketentuan di PPKM diperbolehkan untuk dibuka, tetapi tetap dilakukan protokol kesehatan antara kapasitas. Ya, level 1 itu 75% dari kapasitas. Ya, maka kita prediksi aja ini nanti setiap setiap sesi di dalam ini kita batasi 500 orang. Dari mana mengukurnya? Dari tadi ada aplikasi pengukuran alat mengukur orang masuk keluar ya, seperti itu. Dan ini sementara istilah kita masih uji coba karena nanti sesuai dengan Inmen Dagri tanggal 31 sampai tanggal 1 tidak boleh ada yang buka fasilitas publik. 2 warga Kecamatan Koba, Kabupaten Bangka Tengah yang merupakan salah satu guru di sebuah sekolah berasrama di Bangka Tengah diamankan Densus 88 Mabes Polri pada Jumat 17 Desember lalu. Kedua warga ini berinisial FA dan JK yang diketahui telah menjadi ustaz selama kurang lebih 2 tahun terakhir sejak MTS tersebut berdiri. Pimpinan MTS, Ustaz Efri mengatakan bahwa pihaknya sempat kaget atas kejadian ini. Pasalnya, kedua guru tersebut dikenal pribadi yang baik, bahkan bukan hanya di lingkungan pesantren, namun juga di lingkungan masyarakat. Untuk info selengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis Tribun Bangka Pos, Safwan Ashari, yang kini sudah, Sela Agustika, yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo Sela. Halo, selamat sore. Selamat sore, silakan dengan informasi Anda seperti apa reaksi pihak pondok pesantren usai penangkapan kedua guru oleh Densus 88 tersebut. Baik, terima kasih. Sebelumnya diinformasikan bahwa 2 warga Kecamatan Koba, Kabupaten Bangka Tengah diamankan oleh Densus 88 pada Jumat lalu, di mana kedua warga ini berinisial FA dan JK yang merupakan salah satu guru di pondok pesantren yang ada di Bangka Tengah. Nah, di mana melihat kejadian ini, pimpinan MTS atau pimpinan pesantren ini mengaku kaget. Pasalnya, kedua guru ini merupakan, mereka kenal ini merupakan pribadi yang baik. Bahkan mereka menyebutkan juga bukan hanya dikenal di pihak pesantren saja, namun juga di lingkungan sekitar mereka juga dikenal sebagai orang yang baik. Nah, dikatakan Epri secara umum, pada saat kejadian tersebut penangkapan pihaknya pun tidak mengetahui kapan dan di mana penangkapan itu terjadi, dan mereka ini baru mengetahui setelah pihaknya menerima surat langsung dari pihak kepolisian pada 2 hari yang lalu setelah usai penangkapan oleh Densus 88. Kemudian Sela, Kemudian bagaimana dengan aktivitas belajar mengajar di pesantren sendiri, Sela? Oke, baik, terima kasih. Pantauan dari bangkapos.com di lapangan, aktivitas sekolah yang berada di pesantren tersebut masih berjalan lancar, di mana para santri dan santriwati ini masih tetap belajar seperti biasanya, tetap beraktivitas seperti biasanya, bahkan tidak ada yang diliburkan dari sekolah tersebut. Seperti itu, Mbak. Lalu apakah ada kekhawatiran baik dari guru atau pihak sekolah sendiri ataupun orang tua terhadap usai penangkapan tersebut? Untuk kekhawatiran sendiri diakui oleh pimpinan pondok pesantren, memang pihaknya mengaku khawatir atas kejadian tersebut, dan tidak hanya oleh pihak pesantren saja, namun pihak keluarga juga mengaku
khawatir atas kejadian ini, di mana kekhawatiran yang dialami oleh pihak pesantren ini, mereka takut akan sekolah ini takutnya ditutup oleh pihak Kementerian Agama. Namun berdasarkan informasi yang diterima, saat ini sekolah masih tetap beraktivitas seperti biasanya, di mana pihak Kementerian Agama pun meminta untuk para guru dan staf yang ada di pesantren untuk tetap menjalankan aktivitas seperti biasanya, di mana aktivitas tersebut tidak dibubarkan, untuk pesantren tersebut tidak ditutup, tapi namun tetap berjalan seperti biasanya. Baik, terima kasih Sela atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan pimpinan MTS. Berikut tayangannya untuk Anda. Ada informasi atau berita yang sedang viral, yang sedang berkembang, khususnya di Bangka Tengah ini, umumnya secara nasional sudah menyebar tentang penangkapan 2 guru dari Ma'had Zaid bin Tsabit. Di sini saya ingin menjelaskan bahwa sejauh pengetahuan saya, 2 guru tersebut adalah orang yang baik, bahkan kalau bisa dikatakan orang soleh, yang selama berteman kita tidak mendapatkan gerak-geri atau ucapan beliau yang mengarah pada perilaku atau sesuatu yang didugakan kepada mereka. Di luar itu kita tidak tahu. Akan tetapi sejauh ini kami menyaksikan mereka berdua adalah orang baik, orang soleh, insya Allah. Kemudian terkait dengan masalah hubungan, maka saya tegaskan di sini bahwa secara yayasan atau secara pribadi mungkin kita punya hubungan dengan mereka sebagai teman, anggota kita di Sasubulu sini, tapi secara kasus kita sama sekali tidak ada kaitannya dengan kasus tersebut sama sekali. Itu yang saya sampaikan, klarifikasi dari kita, mudah-mudahan bisa semuanya. Alhamdulillah, belum lama ini tadi pagi pihak Kemenak dibawa langsung oleh Pak Sindik sebagai Kepala Kemenak, begitu juga ada jajaran beliau kasih madrasah, ada kasih PHU dan kasih pesantren, Pakis datang meninjau, memantau, memberikan arahan, dan diantara hal yang penting disampaikan oleh beliau tadi bahwa kegiatan KBM, kegiatan belajar mengajar di pesantren Zaid bin Tsabit ini tidak terganggu dan bisa berjalan seperti biasanya. Bahkan beliau memberikan nasihat, memberikan penyemangat untuk kita untuk lebih baik lagi untuk meningkatkan kualitas Ma'had Zaid bin Tsabit ini. Jadi kasus ini tidak berpengaruh pada kelangsungan kegiatan belajar mengajar di Pondok Pesantren Zaid bin Tsabit. Alhamdulillah. Dewan Kerajinan Nasional Daerah Kabupaten Kayong Utara menyampaikan jumlah perajin dan kerajinan apa saja yang diperoleh di tiap kecamatan. Mengenai hal tersebut, Ketua Dekranasda Kabupaten Kayong Utara, Julianti Effendi Ahmad, menyampaikan jumlah perajin yang ada di wilayah Kayong Utara. Setidaknya terdapat 396 perajin di Kabupaten Kayong Utara yang tersebar di 6 kecamatan. Untuk kabar selengkapnya akan disampaikan rekan wartawan Tribun Pontianak, Jovi Lasta, yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo Jovi. Halo rekan Mei. Silakan dengan informasi Anda bagaimana perkembangan perajin daerah di wilayah Kabupaten Kayong Utara. Nah, bisa saya sampaikan kepada Tribuners yang ada di mana saja bahwa perkembangan para perajin daerah ya di Kabupaten Kayong Utara, Provinsi Kalimantan Barat. Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Dekranasda Kabupaten Kayong Utara, yaitu Julianti Effendi Ahmad, bahwa untuk para perajin sendiri itu sebanyak 396 orang ya, yang tersebar di 6 kecamatan yang berada di wilayah Kabupaten Kayong Utara. Nah, untuk perkembangannya saat ini tentunya para perajin itu sendiri tentunya dikoordinir oleh Dekranasda Kabupaten Kayong Utara ya, seperti dalam pembuatan kerajinan tangan daerah seperti tikar, gelas-gelas, pernak-pernik, souvenir yang ada di Dekranasda Kabupaten Kayong Utara. Nah, itu semuanya ada juga dari kerajinan yang diolah oleh para perajin daerah yang berada di wilayah Kabupaten Kayong Utara yang tersebar di 6 kecamatan itu sendiri. Kembali rekan Mei. Lalu bagaimana dukungan Dekranasda Kayong Utara sendiri dalam memberikan pembinaan bagi para pengrajin daerah?
Nah, untuk pembinaan sendiri tentunya mengingat kondisi saat ini ya, langkah-langkah persuasif tentunya dan partisipatif dilakukan oleh Dekranasda Kabupaten Kayong Utara ya. Nah, tentunya mengingat bahwa di daerah Kabupaten Kayong Utara ini ada daerah kepulauan juga. Nah, tentunya langkah-langkah konkret dilakukan oleh pihak Dekranasda. Nah, baik itu dalam pembinaan, langkah-langkah untuk pemasaran kerajinan daerah yang diolah oleh para perajin dan juga pemasarannya. Nah, tentunya pihak Dekranasda Kabupaten Kayong Utara tentunya telah menyiapkan outlet ya atau gerai tempat para perajin itu memasarkan kerajinan-kerajinan yang dibuat oleh mereka, baik itu tikar, tas-tas yang dibuat oleh para perajin itu sendiri, dan masih banyak lagi. Nah, untuk bahannya sendiri itu berdasarkan informasi yang saya dapat itu salah satunya menggunakan pandan ya. Nah, tentunya pandan dibuat untuk kerajinan daerah. Nah, salah satunya yaitu dibuat menjadi tikar. Nah, salah satunya di daerah Kecamatan Sukadana juga membuatnya, dan juga di daerah Kecamatan Simpang Hilir. Nah, tentunya di daerah-daerah lain juga. Nah, tentunya koordinasi ini dilakukan oleh Dekranasda dalam membantu para perajin daerah di masa pandemi COVID-19 saat ini. Kembali rekan Mei. Kemudian selain Dekranasda, bagaimana dukungan pihak terkait untuk mensupport para perajin daerah ini? Nah, tentunya pihak Dekranasda Kabupaten Kayong Utara sendiri berkolaborasi dan tentunya didukung oleh beberapa pihak, baik itu swasta, yaitu seperti pihak Basnas yang berada di Kabupaten Kayong Utara, TNGP, Taman Nasional Gunung Palung, yang berkoordinasi dengan Dekranasda, dan juga pihak-pihak lainnya yang berkolaborasi dengan Dekranasda Kabupaten Kayong Utara dalam mendukung peningkatan kerajinan daerah yang diolah oleh para perajin sebanyak 300-an lebih yang tersebar di wilayah 6 kecamatan di Kabupaten Kayong Utara sendiri. Nah, tentunya kolaborasi ini juga diharapkan dapat meningkatkan produk-produk souvenir yang diolah oleh para perajin yang ada di Kabupaten Kayong Utara. Nah, selain itu juga tentunya pemasaran sendiri ya, market yang kita harapkan dapat terus berkembang ya, mengingat di masa pandemi COVID-19 ini tentunya semua pihak, nah maupun para perajin juga mengalami penurunan peningkatan pendapatan ya, karena terkendala oleh pandemi COVID ini. Nah, tentunya beberapa waktu lalu juga pihak dari Dekranasda Kabupaten Ketapang juga berkunjung ke Dekranasda Kabupaten Kayong Utara untuk menjalin kolaborasi juga ya, bersinergi untuk mengetahui bagaimana perkembangan para perajin maupun produk kerajinan tangan yang ada di wilayah Kabupaten Kayong Utara, baik itu pemasaran dan lain sebagainya. Nah, tentunya ini sebagai langkah konkret ya dalam membantu para perajin di masa pandemi COVID-19 ini. Nah, baik untuk Dekranasda, baik untuk para perajin, dan juga bagi kepada pemerintah daerah yang berada di wilayah Kabupaten Kayong Utara sendiri. Kita harapkan semoga pandemi ini segera berlalu dan market ataupun peningkatan dari pemasaran produk-produk kerajinan daerah ataupun souvenir dapat meningkat kembali dan membantu para perajin yang berada di wilayah Kabupaten Kayong Utara. Kembali rekan Mei. Baik, terima kasih Jovi atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Terdapat salah satu objek wisata baru di Kota Jayapura, yakni kawasan ekowisata mangrove Kampung Tobati Jayapura. Secara administratif, kawasan ekowisata mangrove ini berada di Kampung Tobati, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura. Hanya saja memang lokasinya berdekatan dengan Pantai Hamadi Jayapura, sehingga masyarakat lebih mengenalnya masuk pada area Pantai Hamadi. Kawasan ekowisata mangrove di Kampung Tobati ini akan menjadi destinasi ekowisata mangrove pertama di Kota Jayapura. Untuk info selengkapnya akan disampaikan rekan jurnalis Tribun Papua, Aldi Bimantara, yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo Aldi. Ya, halo Mei dan juga Tribuners. Benar sekali, dari Kota Jayapura, Papua,
dilaporkan ini guna meningkatkan kunjungan wisatawan di Kota Jayapura, Papua. Dinas Pariwisata Kota Jayapura, Papua saat ini tengah membuka destinasi wisata baru, yakni ekowisata mangrove di Hamadi, Jayapura Selatan, Kota Jayapura, Papua. Mei dan juga Tribuners, ekowisata ini secara administratif memang benar sekali terletak di Kampung Tobati, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura. Dan saat ini pengerjaan jembatan ekowisatanya telah usai dikerjakan, sudah mencapai 90% dan tinggal menunggu peresmian oleh Wali Kota Jayapura Ben Hur Tomimano untuk nanti membuka kawasan ekowisata mangrove pertama di Kota Jayapura ini. Mei dan juga Tribuners, dapat juga saya informasikan tersisa proses finishing dan nantinya ekowisata mangrove ini akan menjadi ekowisata mangrove pertama di Provinsi Papua. Mei. Kemudian Aldi, apa saja paket-paket wisata yang nanti ditawarkan dalam ekowisata mangrove di Kampung Tobati ini? Ya Mei, memang berdasarkan hasil wawancara saya bersama dengan Sekretaris Dinas Pariwisata Kota Jayapura, Eri Trumansara, dirinya memang mengatakan bahwa ekowisata mangrove yang nantinya akan diadakan di Pantai Hamadi, Kota Jayapura, Papua ini menawarkan berbagai paket-paket wisata, diantaranya memang paket melihat asosiasi ekosistem ataupun organisme yang ada di mangrove sendiri, kemudian nantinya bisa juga digunakan sebagai ajang promosi untuk penyajian kuliner dan juga berbagai kearifan lokal seperti Papua. Selanjutnya juga ada paket wisata menyelam dan juga paket wisata study tour bagi para mahasiswa yang ingin meliput ataupun melakukan penelitian terkait dengan ekosistem mangrove ataupun ekosistem pesisir di kawasan Pantai Hamadi, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura, Papua. Mei. Kemudian Aldi, bisa Anda jelaskan bagaimana keterjangkauan akses menuju lokasi ekowisata ini? Ya baik Mei, memang dalam suatu pengembangan ekowisata ataupun daerah destinasi pariwisata memang penting sekali terkait dengan aksesibilitas jalan jangkauan. Berdasarkan penelusuran kami tim Tribun Papua di kawasan ekowisata mangrove ini, memang menuju kawasan ekowisata mangrove di Distrik Jayapura Selatan ini cukup mudah sekali aksesnya. Memang cukup berjarak tidak begitu jauh dari pusat Kota Jayapura, yakni di titik 0 km Taman Imbi, Kota Jayapura, Papua, dan juga sangat berdekatan ataupun strategis dengan jembatan penyeberangan Jembatan Hamadi Holtekam. Selain itu, Mei dan juga Tribuners, dapat saya informasikan bahwa kawasan ekowisata mangrove di Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura, Papua ini itu dengan setelah ini yang luas begitu oleh masyarakat Jayapura pada saat Mei. Lalu bagaimana pengelolaan ekowisata mangrove Kampung Tobati ini ke depannya, Aldi? Ya baik Mei, memang berdasarkan wawancara saya bersama dengan pihak dari Dinas Pariwisata Kota Jayapura dalam pengembangan ataupun pengelolaan ke depan terkait dengan ekowisata mangrove pertama yang ada di Provinsi Papua ini, nantinya memang ke depan Mei dan juga Tribunas ini pengelolaannya masih akan terus dilakukan bersama dengan berbagai pihak, melibatkan berbagai stakeholder, termasuk juga pihak yang menjadi penting yaitu masyarakat adat. Jadi memang dalam pengembangan ekowisata mangrove ini tentunya kita tahu sendiri Mei, memang dalam pengembangan ekowisata ataupun daerah pariwisata di Kota Jayapura sendiri ini tentunya perlu untuk melibatkan masyarakat adat sebagai pemilik hak ulayat agar memang mereka tentunya dengan kehadiran ekowisata ini mereka dapat diberdayakan, dalam artian mungkin saja mama Papua yang memiliki kerajinan noken ataupun potensi-potensi lainnya bisa membuat suatu pusat merchandise lokal yang ada di kawasan ekowisata mangrove tersebut, dan nantinya masyarakat ataupun pengunjung wisata yang nantinya datang ke ekowisata itu dapat membeli ataupun berinteraksi dengan para penduduk lokal setempat, sehingga memang mereka benar-benar merasakan manfaat dari hadirnya ekowisata mangrove di kampung mereka ini. Mei, demikian laporan singkat saya terkait dengan pengembangan ekowisata mangrove pertama di Kota Jayapura, Papua. Saya Aldi Bimantara, untuk sementara kembali ke Mei di studio. Baik, terima kasih atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Sekretaris Dinas Pariwisata Kota Jayapura. Berikut tayangannya untuk Anda. Selamat siang, perkenalkan nama saya Eri Trumansara Espar, jabatan sehari-hari adalah Sekretaris Dinas Pariwisata Kota Jayapura. Terkait dengan pengembangan pariwisata di Kota Jayapura, kami Dinas Pariwisata Kota Jayapura selalu membuat program-program yang terkait dengan
destinasi pariwisata, pengembangan destinasi penataan dan pengembangan destinasi pariwisata di Kota Jayapura, dan juga ada program pengembangan ekonomi kreatif dan juga ada program pemasaran pariwisata di Kota Jayapura. Terkait dengan pembangunan broadwall atau terkait dengan ekowisata pembangunan Jalan Jeramba yang ada di Pantai Hamadi, ini merupakan program tahun 2021 yang bersumber dari DAG Fisik pemerintah pusat melalui Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, yang mana kita membuat program ini sesuai dengan Rensra Dinas Pariwisata Kota Jayapura yang mengacu pada visi dan misi pemerintah Kota Jayapura. Nah, kami bersama Bapak Kepala Dinas mengajukan usulan itu ke Kementerian sesuai dengan menu DAG Fisik, dan ternyata usulan kami itu disetujui oleh Kementerian sehingga kami mendapatkan dana DAG Fisik. Nah, di tahun 2021 ini sejak bulan Juli pembangunan broadwalk atau Jalan Jeramba yang ada di Pantai Hamadi itu, atau yang lebih dikenal Pantai Bebek, itu merupakan program Dinas Pariwisata Kota Jayapura yang bertujuan untuk meningkatkan kunjungan wisatawan di Kota Jayapura. Ini merupakan spot-spot baru. Di sana ada tersedia, kami akan bangun spot-spot foto, juga ada bisa dijadikan wisata mancing, wisata edukasi bagi mahasiswa dan pelajar yang ada di Kota Jayapura. Dan ini merupakan destinasi atau daya tarik wisata baru yang ada di Kota Jayapura. Tentunya dengan adanya pembangunan wisata ekowisata ini, tentunya kami berharap akan meningkatkan. PSM Makassar mempersiapkan tim untuk menghadapi seri keempat atau putaran kedua Liga 1 2021-2022. Latihan kembali dilakukan di lapangan Bosowa Sports Center atau BSC, Jalan Teguh Umar, Kota Makassar pada Senin 20 Desember sore. Pada latihan perdana, Syamsuddin Batola memberikan latihan fisik dan game internal. Namun di sela-sela latihan, puluhan supporter tiba-tiba masuk ke dalam lapangan. Mereka menggunakan pakaian hitam dan menutup wajahnya serta membawa spanduk dengan berbagai tulisan. Untuk info selengkapnya akan disampaikan rekan jurnalis Tribun Timur, Kaswadi Anwar, yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo Kaswadi. Halo Mei. Silakan dengan informasi Anda bagaimana kronologi supporter masuk ke lapangan di sela latihan PSM itu. Ya, baik rekan Mei. Kemarin skuad PSM Makassar telah kembali latihan untuk menghadapi seri keempat Liga 1 ataupun putaran kedua Liga 1 2021-2022 di lapangan Bosowa Sports Center di Jalan Teguh Umar, Kota Makassar, di mana pada latihan kemarin sempat diwarnai dengan insiden puluhan supporter dari PSM yang menggunakan pakaian hitam dan membawa sejumlah spanduk berisikan ayo RIP 3 poin dan ayo PSM bangkit, dan serta evaluasi atau degradasi yang memasuki lapangan di sela latihan PSM Makassar dalam persiapan. Mereka memanjat pagar di sisi timur lapangan Bosowa Sports Center dan langsung mengganggu aktivitas latihan daripada para pemain PSM Makassar. Sekian rekan Mei. Kemudian apa tuntutan para supporter tersebut, Kaswadi? Ya, untuk tuntutan supporter yakni PSM harus bangkit di putaran kedua Liga 1 ini. Kita ketahui bersama bahwa klub kebanggaan Sulawesi Selatan ini sedang berada di dalam posisi yang kurang baik di klasemen sementara Liga 1 2021-2022. PSM hanya berada di posisi 12 klasemen dengan 20 poin hasil dari 4 kali menang, 8 kali imbang, dan 5 kali kalah. Maka inilah yang menjadi penyebab dari supporter PSM melakukan aksi unjuk rasa untuk memberikan dukungan maupun untuk meminta para manajemen PSM untuk melakukan evaluasi di putaran kedua ini. Sekian rekan Mei. Lalu bagaimana tanggapan dari manajemen PSM sendiri terkait insiden tersebut?
Ya, manajemen PSM melalui media officer PSM Sulaiman Abdul Karim mengatakan bahwa menyayangkan terkait insiden supporter masuk di lapangan di sela-sela latihan. Pasalnya ini sangat mengganggu persiapan tim untuk menghadapi seri keempat atau putaran kedua Liga 1 karena taktik-taktik yang telah dilakukan oleh para pelatih harus terganggu dengan masuknya supporter ke lapangan sebanyak 2 kali. Lalu selanjutnya dari Sulaiman Abdul Karim juga menyampaikan bahwa ini memang hal-hal yang wajar karena sebagai bentuk aspirasi dari supporter, tapi harus dilakukan secara baik pula, bukan langsung masuk ke lapangan untuk mengganggu latihan. Dia pun menjamin kepada seluruh supporter bahwa manajemen PSM akan berbenah menghadapi Liga 1 putaran kedua, termasuk dengan mendatangkan pelatih baru dan merekrut beberapa pemain incaran di bursa transfer yang telah terbuka pada 15 Desember 2021. Sekian rekan Mei. Baik, terima kasih Kak Swadi atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan media officer PSM Makassar. Berikut tayangannya untuk Anda. Cukup kita sayangkan karena tadi ada insiden yang sampai mengganggu jalan latihan. Ya, kedepannya kami harap hal-hal itu tidak terulang lagi, meskipun ya memang sah-sah saja mereka mau menyampaikan aspirasi. Tapi menurut kami ya kami juga perlu apresiasi karena itu mungkin adalah bagian dari keresahan teman-teman supporter dan kegelisahan teman-teman supporter. Bagi mereka menyampaikan tuntutan soal evaluasi atau pembenahan di putaran kedua, yang bisa saya katakan ya pasti bahwa kita akan melakukan evaluasi dan pembenahan-pembenahan yang seperti yang diminta oleh supporter. Seperti apa saja pembenahan itu rencananya? Ya misalnya seperti perombakan tim, ya atau yang paling urgent ini adalah mendatangkan pelatih kepala. Kapan kira-kira, karena kan waktu makin tipis ini? Ya yang pasti sebelum berputarnya Liga 2, putaran kedua sudah ada pelatih kepala. Sekarang kan masih tahap kita verifikasi dulu. Mendekati libur musim Natal dan Tahun Baru, Pemkab Pringsewu melalui Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata mengecek sejumlah lokasi wisata di wilayah setempat. Dinas Pariwisata memonitor langsung kesiapan lokasi wisata terkait operasional saat libur Nataru, terutama terkait penerapan protokol kesehatan. Dinas Pariwisata menekankan para pengelola tempat wisata agar menaati ketentuan dari pemerintah dengan diperbolehkannya tempat wisata beroperasi. Untuk mengetahui info lebih detailnya sudah bergabung bersama kami rekan Didik Budiawan, wartawan Tribun Lampung yang akan menyampaikan laporannya. Halo Didik. Halo Mai. Silakan dengan informasi Anda, seperti apa hasil pengecekan dan monitoring Dinas Pariwisata di sejumlah tempat wisata di Pringsewu? Oke, terima kasih Mai. Tribuners, pada Senin 20 Desember 2021 kemarin, Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Pringsewu menurunkan tim yang dipimpin langsung oleh Kadis Dispopar, Bapak Jahron, meninjau atau memonitoring sejumlah tempat wisata di Kabupaten Pringsewu terkait persiapan libur Natal dan Tahun Baru, di mana pengecekan ini lebih pada ketersediaan alat protokol kesehatan seperti hand sanitizer, tempat cuci tangan di air mengalir, dan imbauan supaya selalu menjaga jarak. Pada saat monitoring tersebut, tim sudah menemukan bahwa tempat-tempat wisata di Pringsewu telah menyediakan alat-alat protokol kesehatan untuk menghadapi pengunjung di saat libur Natal dan Tahun Baru, sehingga dapat melaksanakan protokol kesehatan dengan ketat. Begitu, Mei. Kemudian apa saja aturan-aturan wajib yang disosialisasikan oleh tim Dinas Pariwisata kepada tempat-tempat wisata dan harus dilaksanakan di tempat-tempat wisata yang dimonitoring? Oke, Mei, terkait ketentuan wajib yang disampaikan oleh Dinas Pariwisata, yakni pembatasan jumlah pengunjung dari kapasitas sebanyak 50%, dan ini harus dilakukan ketika pengelola wisata mendapati pengunjung sudah terpenuhi 50%, disarankan untuk mengalihkan pengunjung lainnya ke tempat wisata lain, sehingga upaya untuk mengantisipasi COVID-19
dapat tercapai. Begitu, Mei. Kemudian dapat Anda informasikan total ada berapa tempat wisata di Pringsewu dan tersebar di wilayah mana saja? Oke, Mei, dari data Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata Pringsewu, tercatat ada 33 tempat wisata di Kabupaten Pringsewu, dan 33 tempat wisata ini tersebar di 9 kecamatan, dan paling banyak ada di Kecamatan Pringsewu sebagai ibu kota Kabupaten Pringsewu, dan Kecamatan Gadingrejo, Kecamatan Banyumas, dan Kecamatan Pagelaran. Seluruh wisata ini dipastikan sudah siap untuk menghadapi libur Natal dan Tahun Baru. Begitu, Maya. Baik, terima kasih Didik atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata Pringsewu. Berikut tayangannya untuk Anda. Selamat siang, Pak Jahron. Selamat siang, Mas Didi. Iya, Pak, hari ini kan kita turun ke lapangan nih, Pak, kaitan melihat kondisi wisata, terutama kesiapan Natal Tahun Baru. Dan hasil dari monitoring kita di tempat ini, Pak, Taman Sabin ini seperti apa, Pak? Sebagaimana kita ketahui, monitoring kita di Taman Sabin ini sudah sesuai dengan prokes. Karena sebelumnya kita sudah buat edaran resmi, surat pemberitahuan resmi dari Disporapar kepada pengelola wisata, salah satunya ke Taman Sabin. Kita bagaimana menggunakan standar protokol kesehatan di tempat-tempat wisata seperti yang kita lihat hari ini di lapangan. Ternyata mereka sudah benar-benar mempersiapkan kesiapan kunjungan wisatawan ketika nanti di Natal dan Tahun Baru. Artinya selama Natal dan Tahun Baru nanti tempat wisata di Pringsewu itu kita perbolehkan buka ya, Pak, ya? Sesuai dengan instruksi Mendagri terbaru tetap kita bolehkan, dengan hanya kapasitas kita batasi 50% dari kapasitas yang ada. Sebenarnya kita ketahui di Sabin ini kapasitas maksimalnya 4.000, kita batasi maksimal di angka 2.000. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update hari ini. Tribuners, lantaran masih di tengah pandemi, kami kembali mengingatkan untuk selalu menerapkan protokol kesehatan dimanapun Anda berada. Saya Meisa Dasirait beserta kru yang bertugas pamit. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!